Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat sah wudu dan syarat-syarat wudu serta penjelasannya. Pertama, harus beragama Islam, maka tidak sah wudunya orang yang kafir atau orang murtad. Nomor 2 yaitu tamyiz. Yang dimaksud tamyiz di sini adalah seorang yang memahami daripada percakapan atau bisa makan sendiri, minum sendiri dan membersihkan buang hajat sendiri, dan membersihkan atau bisa membedakan antara kanan dan kiri, atau juga bisa membedakan antara kurma dan bara api. Yang nomor 3 yaitu bersih dari haid dan nifas. Haid adalah darah yang keluar pada waktu tertentu bagi setiap wanita yang sudah dewasa, sedangkan nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Adapun yang nomor 4 yaitu tidak adanya sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit anggota wudu, yaitu bersihnya kulit wudu dari semisal cat atau kotoran-kotoran yang menempel di kulit sehingga air tidak bisa masuk. 5. Tidak ada suatu pun di anggota wudu yang bisa merubah air, yaitu bersihnya anggota tubuh yang bisa merubah air dan mencabut nama air tersebut. Contohnya seperti tinta dan minyak jakfaron yang banyak. Nomor 6. Mengetahui kefarduan atau kewajiban daripada wudu tersebut. Seseorang yang wudu harus mengetahui bahwasanya hukum daripada wudu adalah fardu. Jika dia meyakini bahwa wudu hukumnya adalah sunnah, maka tidak sah wudunya. Adapun syarat yang berikutnya yaitu nomor 7, tidak meyakini kefarduan atau kewajiban pada rukun-rukun wudu adalah sunnah. Seseorang yang wudu tidak boleh meyakini rukun-rukun wudu memiliki hukum sunnah, semisal dia meyakini bahwasanya membasuh kedua tangan sampai siku-siku adalah sunnah. Nomor 8, memakai air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang digunakan adalah air yang bersih dari najis dan juga bukan air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang digunakan pertama kali dalam bersuci atau basuhan yang wajib. Yang nomor 9 yaitu masuknya waktu. Seseorang yang terus-menerus mengeluarkan najis atau bisa disebut anyang-anyangan atau punya penyakit beser, maka wudunya orang tersebut harus masuk dalam waktu sholat. Di luar waktu sholat maka tidak akan sah. Yang 10 yaitu muwalah, yaitu tanpa adanya jeda antara waktu setiap basuhan wudu dan sholat bagi yang selalu mempunyai hadas atau mempunyai beser. Jadi setiap melaksanakan wudu diharuskan langsung melaksanakan sholat. Adapun yang nomor 9 dan nomor 10 itu berlaku bagi yang selalu mengeluarkan hadas secara terus-menerus atau punya penyakit anyang-anyangan, beser dan lain sebagainya. Adapun fardu wudu menurut Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah mengungkapkan furudul wudu'i sittatun al-awalu an-niyah, as-sani guslul wajhi, as-salisu guslul yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, al-khamisu guslul rijlaini ma'al ka'baini, as-sadisu at-tartibu. Fardu wudu ada 6, yaitu yang pertama niat. Berikut ini adalah bacaan niat ketika hendak melakukan wudu, yaitu niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah ta'ala. Yang nomor 2 yaitu membasuh muka. 3, membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Mengusap sebagian kepala, itu adalah nomor 4. Nomor 5, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Yang nomor 6 yaitu tertib. Keenam rukun tersebut dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten sebagai berikut.
yaitu pertama adalah niat wudu, dilakukan secara berbarengan pada saat pertama kali membasuh bagian muka. Baik yang pertama kali dibasuh itu bagian atas, tengah maupun bawah. Bila orang yang berwudu tidak memiliki sesuatu penyakit, maka ia bisa berniat dengan salah satu dari 3 niat berikut ini, yaitu yang pertama berniat menghilangkan hadas, bersuci dari hadas, atau bersuci untuk melakukan sholat. Yang nomor 2 yaitu berniat untuk diperbolehkannya melakukan sholat atau ibadah yang lain yang tidak bisa dilakukan kecuali dalam keadaan suci. Yang nomor 3 yaitu berniat melakukan fardunya wudu, melakukan wudu atau wudu saja meskipun yang berwudu seorang anak kecil atau orang yang memperbarui wudunya. Orang yang dalam keadaan darurat seperti memiliki penyakit anyang-anyangan atau penyakit beser, baginya tidak cukup berwudu dengan niat menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas. Baginya wudu yang ia lakukan berfungsi untuk membolehkan dilakukannya sholat, bukan berfungsi untuk menghilangkan hadas. Sedangkan orang yang memperbarui wudunya tidak diperkenankan berwudu dengan niat menghilangkan hadas. Diperbolehkannya melakukan sholat atau bersuci dari hadas. Nomor 2 yaitu membasuh muka. Sebagian batasan muka panjangnya adalah antara tempat tumbuhnya rambut sampai dengan di bawah ujung kedua rahangnya. Sedangkan lebarnya adalah antara kedua telinganya. Termasuk muka adalah berbagai rambut yang tumbuh di dalamnya, seperti alis, bulu mata, kumis, jenggot, dan gudeg. Rambut-rambut tersebut wajib dibasuh bagian luar dan dalamnya beserta kulit yang berada di bawahnya, meskipun rambut tersebut sangat tebal, karena termasuk bagian dari wajah, tetapi tidak wajib membasuh bagian dalam rambut yang tebal bila rambut tersebut keluar dari wilayah muka. Yang nomor 3 yaitu membasuh kedua tangan beserta kedua sikunya. Dianggap sebagai siku bila wujudnya ada meskipun di tempat yang tidak biasanya, seperti bila tempat kedua siku tersebut bersambung dengan pundak. Rukun yang nomor 4 yaitu mengusap sebagian kecil kepala. Mengusap sebagian kecil kepala ini bisa hanya dengan sekedar mengusap sebagian rambutnya saja, dengan catatan rambut yang diusap tidak melebihi batas anggota badan yang disebut kepala. Seumpama seorang perempuan yang rambut belakangnya panjang sampai sepunggung, tidak bisa hanya mengusap ujung rambutnya tersebut, karena sudah berada di luar batas wilayah kepala. Dianggap cukup bila dalam mengusap kepala ini dengan cara membasuhnya, meneteskan air, atau meletakkan tangan yang basah di atas kepala tanpa menjalankannya. Yang nomor 5 yaitu membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Dalam hal ini yang dibasuh adalah bagian telapak kaki beserta kedua mata kakinya. Tidak harus membasuh sampai ke betis atau ke lutut. Diwajibkan pula membasuh apa-apa yang ada pada anggota badan ini seperti rambut dan lainnya. Orang yang dipotong telapak kakinya maka wajib membasuh sebagian yang tersisa. Sedangkan bila bagian yang dipotong di atas mata kaki, maka tidak ada kewajiban membasuh baginya, namun disunahkan membasuh anggota badan yang tersisa. Nomor 6 yaitu tertib atau urut. Yang dimaksud dengan tertib di sini adalah melakukan kegiatan wudu tersebut secara berurutan, sebagaimana disebut di atas, yakni dimulai dengan membasuh muka, membasuh kedua tangan beserta sikunya, mengusap sebagian kecil kepala, dan diakhiri dengan membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Adapun sunnah-sunnah wudu menurut Syekh Abu Suja Al-Asfahani menyebutkan ada 10 perkara-perkara yang sunnah dilakukan dalam berwudu. Dalam kitabnya Matan Goyah Al-Takrib beliau mengatakan, wa sunanuhu asyratu asya'in at-tasmiyatu wa guslul kaffaini qabla idkhaluhu ma'al ina'a wal madmadah wal istinsyak wa mashul uzunaini
zahiruhuma wa batinuhuma bima'in jadidin wa takhlilul lihyati al-qissati wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini wa taqdimul yumna 'alal yusra wa taharatu salasan wal muwalah. Artinya adalah ada 10 sunnah dalam berwudu, yaitu membaca bismillah, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam tempat air, berkumur, menghirup air ke dalam hidung, mengusap bagian-bagian luar dan dalam telinga dengan air yang baru, menyela-nyela rambut jenggot yang tebal, menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki, mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri, 3 kali basuhan dan berturut-turut. Ke-10 hal tersebut dijelaskan secara singkat oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi sebagai berikut. Nomor 1 yaitu membaca basmalah dilakukan pada awal pertama kali akan melakukan wudu dengan kalimat bismillah atau bismillahirrahmanirrahim untuk sempurnanya. Bila di awal berwudu belum membaca basmalah, maka bisa disusulkan di pertengahan wudu. Namun bila sampai selesai berwudu belum juga membacanya, maka tak perlu dilakukan lagi. Yang nomor 2 yaitu membasuh kedua telapak tangan sampai dengan gelangan tangan yang dilakukan sebelum berkumur. Bila air yang digunakan untuk berwudu berada bagian bejana dan volumenya kurang dari 2 kullah atau kullataini, maka sebelum kedua telapak tangan dimasukkan ke bejana tersebut, maka dibasuh 3 kali terlebih dahulu. Bila diragukan kesuciannya kedua telapak tangan tersebut, adalah makruh memasukkan keduanya ke dalam bejana sebelum membasuhnya terlebih dahulu. Namun bila yakin bahwa kedua telapak tangannya dalam keadaan suci, maka tidak mengapa memasukkannya tanpa membasuhnya terlebih dahulu. Yang nomor 3 yaitu berkumur. Berkumur dilakukan setelah membasuh kedua telapak tangan. Kesunahan berkumur ini bisa mendapatkan dengan cara memasukkan air ke dalam mulut. Baik air tersebut digerakkan di dalam mulutnya dan kemudian dimuntahkan ataupun tidak. Yang lebih sempurna adalah untuk memuntahkannya. Yang nomor 4 yaitu menghirup air ke dalam hidung. Dilakukan setelah berkumur. Kesunahannya bisa didapatkan dengan cara memasukkan air ke dalam hidung dengan cara menghisapnya hingga sampai di pangkal hidung dan kemudian menyemprotkannya ataupun tidak. Yang lebih sempurna adalah dengan menyemprotkannya. Orang yang berkumur dan menghirup air ke dalam hidung saat berwudu dituntut untuk melakukannya secara kuat. Lebih utama lagi bila kedua kesunahan itu dilakukan dengan 3 kali cidukan, di mana masing-masing cidukan digunakan untuk berkumur, kemudian dihirup ke dalam hidung. Ini lebih utama daripada memisah keduanya dengan cidukan sendiri-sendiri. Nomor 5, membasuh seluruh kepala, tidak hanya sekedar mengusapnya saja. Sebagaimana diketahui bahwa mengusap sebagian kepala adalah merupakan rukun wudu yang tidak hukumnya wajib. Sedangkan membasuh keseluruhan kepala adalah sunnah hukumnya. Sebagai catatan, sunnah membasuh kepala ini tidak disebutkan dalam salah satu dari 10 sunnah wudu yang disebutkan oleh Syekh Abu Suja dalam kitab takribnya. Namun demikian Syekh Ibnu Qasim menyebutkannya dalam menjelaskan tulisan Abu Suja, sehingga pada akhirnya sunnah wudu yang disebutkan di sini ada 11, bukannya 10, sebagaimana tersebut di atas. Nomor 6, mengusap seluruh bagian luar dan dalam kedua telinga dengan menggunakan air yang baru, bukan dengan menggunakan basahnya air yang digunakan untuk membasuh kepala. Dalam melakukan ini sunnahnya dengan cara memasukkan kedua jari telunjuk tangan ke dalam lubang telinga dan melakukannya pada lekukan-lekukan telinga, sedangkan ibu jari dijalankan pada bagian luar telinga.
Setelah itu, kedua telapak tangan yang di dalam keadaan basah dilekatkan pada kedua telinga. 7. Menyela-nyela rambut jenggot yang tebal. Itu adalah sunnah hukumnya. Sedangkan menyela-nyela jenggot yang tipis adalah wajib. Ini dilakukan dengan cara memasukkan jari-jari ke bagian bawah jenggot. 8. Yaitu menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki, hukumnya sunnah, meskipun air wudhu bisa sampai tanpa menyela-nyela. Namun bila dengan tidak menyela-nyela air tidak bisa sampai ke sela-sela jari, maka hukumnya wajib untuk menyela-nyela. 9. Yaitu mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri untuk kedua tangan dan kedua kaki. Adapun untuk dua anggota badan yang bisa dengan mudah dibasuh dengan sekali basuhan seperti kedua pipi, maka cukup dibasuh dengan sekali basuhan secara bersamaan tanpa harus mendahulukan yang kanan dari yang kiri. 10. Yaitu menigakalikan basuhan, yakni setiap anggota badan yang dibasuh pada saat berwudu dibasuh atau diusap sebanyak masing-masing 3 kali. 11. Yaitu berturut-turut atau urutan, artinya tidak ada jeda yang lama di antara basuhan dua anggota badan. Setiap anggota badan dibasuh segera setelah anggotanya sebelumnya selesai dibasuh dan belum mengering. Berturut-turut ini dihukumi sunnah bagi orang yang tidak dalam kondisi darurat. Adapun bagi orang yang dalam kondisi darurat seperti mempunyai penyakit beser, selalu buang air, atau terkena istihadhah, maka hukum berturut-turut dalam berwudu maka akan menjadi wajib. Itulah penjelasan syarat rukunnya wudu. Mohon maaf kalau ada yang salah dan khilaf dalam menyampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.